Majelab, kandangin dua menteri sekaligus, KPK tampar SJW anti korupsi. Ditulis oleh Ferry Padli dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rencana revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Mereka sama-sama punya alasan yang kuat terkait dengan sikapnya tersebut. Alasan pasukan yang pro di antaranya, pertama, Undang-Undang KPK ini usianya sudah cukup tua, yakni 17 tahun. Sedangkan situasi dan kondisi Indonesia tentu sudah banyak mengalami perubahan. Untuk itu evaluasi terhadap Undang-Undang KPK tersebut mutlak untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan perubahan segera, ya bakal ketinggalan zaman. Sementara modus atau metode orang melakukan korupsi semakin maju dan berkembang. Kedua, di internal KPK memang perlu adanya Dewan Pengawas atau Dewas. Bukankah pegawai atau staf di lembaga anti rasuah itu juga manusia yang tidak luput dari hilaf dan dosa? Mereka bukan malaikat Ferguson, sehingga kinerjanya sangat perlu untuk dikontrol. Presiden saja ada yang mengawasi, yakni DPR. Masa KPK enggak? Lagian pula sudah ada bukti kok oknum di KPK yang coba memanfaatkan lembaga anti korupsi itu untuk mendapatkan kekuasaan, yakni Abraham Samad. Kala itu Samad melobi Sekjen PDIP Hasto Kristianto supaya bisa menjadi cawapres Jokowi. Namun akhirnya dia jadi tahu kalau yang terpilih jadi cawapres Jokowi tersebut bukan dia, tapi JK. Pertanyaannya, di mana ex-ketua KPK itu mendapatkan informasi tersebut? Tidak lain, tidak bukan dari menyadap percakapan beberapa pengurus DPP PDIP. Hal inilah yang disebut penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau tidak diawasi, gak kebayang apa yang akan terjadi. Ngeri. Ketiga, ada ketakutan dari pejabat negara dan BUMN dalam mengambil keputusan. Alasannya sederhana, mereka takut ditangkap KPK. Hal ini tentu akan berdampak pada kelancaran jalannya pemerintahan dan proses bisnis di perusahaan plat merah tersebut. Sehingga, supaya mereka para pejabat ini tidak dihinggapi rasa takut dan cemas lagi saat hendak mengambil keputusan. Kebijakan terkait pencegahan korupsi perlu untuk diperbarui. Sementara, mereka yang menolak Undang-Undang KPK direvisi beralasan RUU KPK yang baru tersebut melemahkan KPK dan akan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertanyaannya, siapa saja yang menolak RUU KPK ini diupdate? Salah satunya adalah para SJW alias Social Justice Warrior atau istilah kerennya pejuang keadilan. Adilan siapa yang diperjuangkan? Kita gak tahu. Ada tudingan yang sudah menjadi rahasia umum diarahkan ke kelompok SJW ini, yakni mereka suka mencari pembenaran terhadap keyakinan atau pandangan mereka sendiri. Rada-rada mirip kadrun gitu, yang suka merasa paling benar sendiri. Sementara, yang dilakukan oleh pemerintah bagi mereka salah semua. Di antara pentolan SJW ini yang paling menonjol adalah Haris Azhar dan Dendi Laksono. Termasuk juga Rocky Gerung. Coba perhatikan saja pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Tidak pernah sekalipun membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi mereka, Presiden Jokowi itu sudah kayak Fir'aun saja. Ciri khas lain dari para SJW ini yang juga mirip dengan FPI adalah mereka doyan banget demo. Setiap ada rencana kebijakan yang menurut mereka gak benar, langsung didemo. Termasuk RUU KPK ini, mereka demo. Padahal cara untuk menyampaikan pendapat itu ada banyak. Bisa lewat hearing atau dengar pendapat ke pejabat terkait. Bisa lewat menulis opini di media dan bisa juga lewat kampanye di media sosial. Namun menurut SJW, hal-hal yang berbau akademi seperti itu kurang menarik. Kalau gak pegang toa dan teriak-teriak di jalanan rasanya seperti kurang jantan. Dan apa yang terjadi setelah para SJW ini turun ke jalan? Tetap saja RUU KPK disahkan menjadi undang-undang. Hingga keyakinan mereka semakin bertambah kalau KPK sebentar lagi akan mati suri. Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia akan vakum. Para pejabat akan semakin leluasa untuk melakukan korupsi. Dan mereka yang korupsi tersebut akan dibiarkan begitu saja menghirup udara bebas. Tapi ternyata keyakinan tersebut adalah salah. KPK bukanlah macan ompong seperti yang mereka pikirkan. Tapi KPK tetaplah si macan jantan yang siap menerkam para koruptor. Terbukti dalam waktu berdekatan dua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga kader partai besar diciduk KPK. Kedua koruptor yang berhasil dikandangkan tersebut berinisial Edi Prabowo atau Menteri KKP dan Juliari Batubara atau Menteri Sosial. Keduanya sama-sama melakukan penyelewengan uang, hanya saja caranya yang berbeda. Kalau Edi korupsi lewat izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari menyunat dana bansos Rp10.000 per paketnya.
Hingga kini kedua orang tersebut sudah meringkuk di ruang tahanan KPK. Fix, KPK tanpa sadar telah menampar para SJW yang mengaku sebagai pejuang keadilan tersebut. Ternyata KPK tetap mampu menunjukkan taringnya meskipun diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahkan, Wali Kota Cimahi dan Bupati Banggai Laut pun ikut dikandangin. Welcome back KPK, jangan ragu untuk membungkam mereka yang selama ini ragu dengan kinerjamu. Dan inilah juga sebenarnya waktu yang tepat untuk Pak Dowi bersih-bersih kabinet serta mengisinya dengan energi baru. Motiar, presenter ILC, Karni Ilyas terseret kasus korupsi 3 triliun. Ditulis oleh Niha Alif dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyata para pembenci pemerintah Jokowi tidak jauh-jauh dari koruptor dan mafia, seperti halnya Rizik Syihab yang kerap berurusan dengan aparat karena melanggar aturan, lalu memprovokasi kebencian pada pemerintah. Para koruptor dan mafia itu juga kerap memprovokasi lewat media karena mereka tidak mau diusik hartanya oleh pemerintah. Setelah bos TV One yang berkasus di Lapindo dan Jiwasraya, kini dilanjutkan presenter ILC. Seperti pepatah, ada udang di balik batu, kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu. Siapa yang tidak kenal presenter ILC Karni Ilyas? Pembawa acara dengan ciri khas serak-serak basah ini selalu menutup tiap sesi dengan kata-kata mutiara. Saat tampil membawakan acara, dirinya seolah terlihat sebagai penegak hukum dan keadilan. Tapi bukannya netral, acara ILC sejauh ini malah cenderung seperti oposisi. Banyak narasumber yang memang menyimpan dendam pada pemerintah mereka datangkan. Orang seperti Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Haikal Hasan, Said Didu dan Rizal Ramli kerap diundang meski topiknya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Memang ada perwakilan pemerintah, tapi suatu acara yang baik seharusnya memberi tujuan yang mencerahkan, bukan malah provokasi seperti saat Tengku Zul diundang dan memvonis Ahok menista agama secara sepihak. Kini giliran alam yang menampakkan borok Karni Ilyas sendiri. Sebelumnya, seperti dilansir dari tribunnews.com, kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, 2 kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara atau Pemda seluas 30 hektar, alih-alih menjadi aset milik pemerintah kabupaten. Tanah tersebut malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting, baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar 3 triliun rupiah itu, pihak penyidik Kejati NTT telah memeriksa lebih dari 40 saksi, termasuk para pejabat pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Saksi semua dari NTT semua, ada bupati, mantan camat juga. Saksi semua sudah 40 lebih, termasuk juga ahli waris yang punya tanah untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya, kata Abdul Hakim pada Selasa 13 Oktober 2020 lalu. Ia menjelaskan dari total 30 hektar yang seharusnya menjadi tanah negara atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kini telah dikuasai oleh beberapa orang. Dari total luas tanah sebesar 6 hektar sudah bersertifikat milik. Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektar, sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai, kata Abdul Hakim. Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang. Siapa bilang 20 orang yang menguasai 30 hektar tanah? Hanya beberapa orang, tegasnya. Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu, ia enggan memberitahu. Namun ia menegaskan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu merupakan orang penting. Orang mana? Tidak tahulah saya. Orang Jakarta atau orang mana? Pokoknya nantilah. Pokoknya orang penting, pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah, macam-macam. Setelah memeriksa lebih dari 40 saksi, baik di Labuan Bajo maupun di Kupang, ibu kota NTT, pihak Kejaksaan Tinggi NTT mengagendakan pemeriksaan terhadap 2 orang lagi. Kejati NTT, Dr. Yulianto, melalui Kasih Penkum dan Humas Abdul Hakim mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas. Kita agendakan pemeriksaan mereka besok atau hari ini, ujar Abdul Hakim. Ia menegaskan Goris Mere yang merupakan mantan kepala BNN dan Karni Ilyas yang merupakan tokoh jurnalis sekaligus host ILC TV One itu akan diperiksa di kantor Kejati NTT pada Rabu hari ini sesuai undangan yang telah mereka sampaikan. Kita amati ke depannya, jika benar Karni Ilyas terbukti bersalah, apakah ia masih jadi sok bijak di acara ILC? Karni yang kerap menjadi pengkritik pemerintah ternyata juga doyan harta. Jadi 11-12 dengan bos medianya yang ngemplang kasus Lapindo dan Jiwasraya, maka tidak heran mereka bersama
satu membuat acara yang isinya orang yang suka mencaci maki pemerintah. Masih banyak oposisi yang bisa menyampaikan pendapat secara sopan, tapi kenapa yang dipilih Rocky Gerung dengan jargon dulu? Atau juga kenapa memilih Tengku Zul yang kebanyakan cuitannya tentang PKI, anjing, babi, dan sebagainya? Viwan melalui ILC hanya meminjam tangan orang untuk menjatuhkan pemerintah. Di sisi lain, orang seperti ARB pasti geram lantaran kerap ditagih di kasus Lapindo oleh Sri Mulyani. Ratusan miliar yang harus ia tanggung selama puluhan tahun tak kunjung lunas. Sudah begitu, keluarganya tidak tahu malu pamer kekayaan ke media sosial. Padahal kewajiban utang yang harusnya jadi tanggungan mereka malah dibebankan ke negara. Begitu juga Karni Ilyas yang dulu sempat tidak terima dan mengancam melaporkan akun yang mengunggah dirinya berpesta dengan cewek seksi. Serapat apapun bangkai ditutupi, bau busuknya tidak akan bisa dihindari. Karni harus paham konsekuensi dari tindakannya yang kerap menyudutkan pemerintah dan provokasi atas nama kebebasan pers. Dia mungkin akan teriak dizolimi jika ditangkap lantaran provokasi, tapi ia tidak akan berdaya jika ditangkap karena kasus korupsi. Untuk itu pemirsa, jangan salah menilai baik buruknya acara hanya dengan melihat pembawa acara yang tampaknya pro rakyat, tapi nyatanya malah mencekik rakyat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.